Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau unboxing sekaligus review unit WGG atau Water Gel Gun, alias Gel Gun Blaster atau Water Gel Gun Blaster Toys. Apapun namanya itu, yang jelas di hadapan saya ini sekarang sudah ada satu buah box. Langsung aja saya turunkan kameranya. Nah, boxnya polos ya, di luar seperti ini. Kemudian langsung aja kita unboxing. Saya buka dulu. Oke. Nah, di dalamnya ini ada unitnya, yang jelas ya, seperti ini ada unitnya. Kemudian di sini ada magazen, ada chargernya, ada baterainya. Kemudian di belakang magazennya ini ada kacamatanya dan BB yang belum direndam seperti ini. Kemudian di sebelah sininya juga ada botol yang isinya BB yang sudah direndam. Langsung aja, seperti inilah penampakan unitnya. Ini adalah unit Water Gel Gun Blaster Anwell M406 ya, kurang lebih kayak gini bentuknya. Jika misalnya kita lihat-lihat, ini ukurannya lebih kecil dari M4 versi standar, karena memang ini adalah unit versi CQB atau Close Quarter Battle, atau biasanya di dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah PJD atau pertempuran jarak dekat, karena memang unit-unit kecil atau kompleks seperti ini dipergunakan di situasi-situasi pertempuran jarak dekat, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita mulai masuk ke sesi review. Sebelum saya bikin video ini, saya sudah ukur panjangnya ketika mode off. Sebelum popornya ditarik, ini panjangnya sekitar 55 cm ya, dari mulai ujung sampai ke pangkalnya ini. Kemudian setelah si popornya ditarik seperti ini panjangnya kurang lebih sekitar 63 cm. Jika biasanya di versi-versi M4 itu popornya itu bisa adjustable, bisa diatur panjang pendeknya sesuai keinginan, misalnya mau pendek, mau sedang, mau panjang. Nah, di versi M4 CQB ini cuma dua mode off atau mode sangat pendek, dan mode on-nya ini sangat panjang, karena di sini cuma terdapat dua coakan ya, coakan seperti ini. Ini coakannya cuma ada dua, mode pendek sama mode panjang doang. Sorry, tadi ada yang ketinggalan, lupa nggak saya sampaikan. Jadi si bagian popornya ini atau batang popornya ini, yang dua bagian ini sudah metal ya, atau logam. Oke, kemudian kita bergeser ke bagian depannya sini. Nah, di sini terdapat dua cantolan tali sling. Jadi misalnya kita mau cantolin tali sling, ini bisa di bagian sisi kiri dan bisa juga di bagian sisi kanan. Kemudian cantolan tali slingnya juga ada di bagian depan sini. Ini cantolan tali sling push on ya. Jadi ditekan ada semacam cantolan khusus yang bisa kita cantolin di bagian lubang ini. Kemudian di bagian kokangan ini sudah versi custom ya. Jika misalnya di unit-unit M4 kebanyakan si kokangannya ini kokangan standar, di sini sudah bentuknya sudah seperti ini ya, lebih futuristik dari kokangan standar. Oke, kemudian jika misalnya kita kokang seperti ini, kalau misalnya di versi AEG, ketika kita kokang ini langsung si bagian tempat keluar selongsong pelurunya di versi aslinya maksudnya langsung terbuka. Di sini ketika kita kokang ini nggak langsung kebuka ya, tapi pada saat dibalikin seperti ini, nah ini kebuka kayak gini. Nah, kalau dilihat-lihat sih si versi WGG ini ketika terbuka bagian sininya ini hampir sama persis dengan AEG atau Automatic Electric Gun ya. Si bentuknya kayak gini, di sini kelihatan si pistonnya, dan si pistonnya ini kayaknya metal, tapi cuman di bagian atasnya doang, bagian sini, bagian cover pistonnya atau cover silindernya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bagian bawah, ternyata si gearboxnya ini masih plastik ya. Oke, kita tutup lagi aja. Oke, selanjutnya di bagian atasnya sini, ini sudah terdapat pisir ya. Di sini pisir dan pijeranya. Ini si pisirnya ngebukanya nggak manual kayak gini, tapi dipencet dari bagian sisi sebelah kiri sebelah sini. Oke, kita cukup tekan bagian sininya, klik langsung kebuka. Kemudian si pijera depannya juga sama seperti ini. Oke, langsung. Kemudian yang saya suka dari si pisir ini, si pisirnya ini udah adjustable ya, jadi nggak fix ya, ini bisa digeser kiri kanan, diputar bagian sininya. Nah, ini untuk zeroingnya, dan di bagian sininya pun ada dua mode untuk jarak jauh dan jarak dekat. Oke, bisa kita ganti-ganti seperti ini. Oke, kita tekuk lagi aja si bagian pisir dan pijeranya. Kemudian kita mulai melangkah ke bagian atasnya sini. Nah, di atasnya sini ada rel yang bisa kita pasang aksesoris, contohnya seperti holo atau teleskop atau misalnya magnifier dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa ya? Nah, ini ekog. Ekog. Saya rada susah kalau pelafalan bahasa Inggris, acog lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini saya pinjam dulu dari unit lain, nggak apa-apa. Saya tempelin di sini. Ini contohnya seperti ini ya, bisa kita pasang aksesoris kurang lebih kayak gini. Kemudian kita mulai melangkah ke bagian depan sini. Si rel kiri kanannya ini bisa kita pasangin senter atau laser ya. Kebetulan saya juga pinjam dari unit lain. Nah, ini dia saya punya laser, kita pasang di sebelah kanan ya. Nah, seperti ini.
Keren kalau misalnya kita pasangin aksesoris. Kemudian di bagian bawahnya ini juga ada relnya ya, bisa kita pasangin AFK atau vertical grip atau bipod juga bisa. Tapi kalau misalnya CQB sih biasanya nggak bipod ya, tapi grip ya. Oke, di sini juga saya punya pinjaman lagi dari unit lain. Ini adalah RVG ya, RVG Rail Vertical Grip dari copotan dari unit lain. Oke, kurang lebih bentuknya kayak gini. Kalau misalnya kita pasangin unit CQB ini full aksesoris. Oke, jadi keren ya. Oke, kita copot-copot lagi aja karena ini aksesoris pinjaman dari unit lain. Selanjutnya si bagian depannya ini, jika biasanya di versi impor standar itu ada outer barrelnya ya. Jadi si flash headernya ini nggak nempel di sini ya, tapi di depan sini. Nah, di versi CQB ini si flash headernya itu langsung nempel ke bagian sini, jadi lebih pendek ya. Ini karena memang sengaja dibuat desain seperti ini untuk pertempuran jarak dekat supaya lebih ringkas pada saat penggunaan, kurang lebih kayak gitu. Selanjutnya kita pasang baterainya. Nah, si pemasangan baterainya ini di bagian bawah sini, di bagian popornya sini, kita cukup tarik tuas di sebelah sini. Oke, ditarik seperti ini, kemudian ditarik ke belakang, langsung terbuka dan kelihatan ada kabelnya di dalam. Si baterai bawaannya ini di sini nggak ada tulisannya ya. Ini perkiraan saya ini 7,2 volt, kurang lebih mungkin sekitar 1000 mAh. Saya kurang tahu persis. Kemudian si chargernya cuman kabel gini doang, soket kayak gini doang. Ini masukin ke baterai, kemudian di bagian sininya kita bisa masukin ke colokan USB atau charger handphone ya. Langsung aja kita pasang. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukin si baterainya. Ini si kabelnya cukup panjang ya, jadi harus dilipat-lipat seperti ini. Kemudian kita pasang lagi tutupnya kayak gini, cukup di slide aja. Oke, dan ini sudah langsung bisa kita tembakan. Seperti M4 pada umumnya, di sini ada 3 mode save seperti ini. Ini mode ngunci, kemudian ini mode single fire seperti ini. Jadi ini nembak 1 kali 1 kali. Oke, selanjutnya ini mode full auto ya. Oke, langsung kita save lagi aja. Kemudian kita mulai melangkah ke review magasin ya. Nah, si magasinnya ini di sini sudah magasin elektrik ya. Jadi si magasin elektriknya ini mengambil daya langsung dari bodi ya, atau dari baterai sini. Jadi satu baterai ini untuk menggerakkan motor listrik atau gearbox di dalam bodi sini, sekaligus menggerakkan motor listrik atau dinamo yang ada di magasinnya ini. Jadi ketika kita masukkan si magasinnya ini otomatis ngerek ya, otomatis menaikkan si BB-nya ini ke dalam chamber. Oke, langsung aja kita isi BB. Di sini kebetulan saya punya BB yang sudah direndam, BB Milky ya, kayak gini. Jadi saya nggak pakai BB bawaan. Jika BB bawaan ini biasanya kurang bagus, jadi agak lembek. Kalau misalnya kita tembakin, kadang-kadang ini pecah di dalam. Nah, di sini saya pakai BB yang agak bagusan. Jadi ini lebih keras, lebih kenyal. Kemudian mulus ya, si teksturnya mulus dan bulatnya sempurna. Intinya kesimpulannya kualitasnya sedikit lebih bagus dari yang bawaan. BB-nya dimasukin dari bagian atas ini, di sini. Tinggal dibuka tutupnya, kemudian kita masukin. Woi. Sip. Isi secukupnya aja, langsung aja kita masukin ke unitnya. Oke, si BB-nya sudah naik, langsung aja kita tes krono ya. Sorry lupa, pertama-tama kita timbang dulu BB-nya ya. Saya nggak yakin ini 0,20 gram. Jadi nanti bisa kita setting si krononya disesuaikan dengan berat BB-nya. Oke, dinolkan dulu. Ini 10 butir ya. Oke, kita masukin ke sini. 2,2. Jadi satu butirnya ini beratnya 0,22 ya, 0,22 gram. 22. Nah, 0,22 7 mm. Oke, 0,22 7 mm ya. Sudah kita setting. Sip, 0,22 gram 7 mm. 224, 232, 225, 217, 229, 219, 199, 234,
220, 239. Oke, jadi ini FPS-nya kurang lebih sekitar 220 sampai 240 FPS ya. Sekarang kita cek ROP-nya atau rate of fire. Oke. 11,85 RPS rate per second ya. Jadi 1 detiknya itu melontarkan BB kurang lebih 11 butir dengan FPS-nya itu 233 FPS. Tadinya cukup mau segitu aja reviewnya, tapi saya penasaran sama baterai LiPo. Katanya kalau misalnya si baterai bawaannya ini kita ganti pakai baterai LiPo seperti ini. Ini kebetulan saya punya 1800 mAh 11,1 volt ya. Katanya ini lebih kenceng apa lebih tinggi ya ROP-nya. Langsung aja kita buktikan. Apa bener si ROP-nya lebih tinggi? Nggak naik si BB-nya coy. Untuk FPS kayaknya hampir sama aja ya. Tapi langsung aja kita cek ROP-nya apa bener kalau pakai baterai LiPo ROP-nya itu lebih tinggi. Tadi 11, berapa ya? 11 ya ROP-nya. Wah bener. Oke, ternyata beneran ya, pakai baterai LiPo itu ROP-nya naik dari 11 RPS ke 13 RPS ya, atau rate per second. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya coba tembakin tanpa magazen ya, dengan baterai LiPo. Seperti apa ROP-nya, suaranya? Kenceng banget. Ini model singlenya. Oke, jadi pakai baterai LiPo itu lebih apa ya? Si tembakannya itu lebih spontan dibanding pakai baterai bawaan. Oke teman-teman, segitu aja dulu video unboxing dan review dari saya. Semoga video ini dapat menghibur dan menginspirasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.